Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, ini project 58. Seperti biasa pengerjaannya sudah selesai, waktunya kita review. Jadi yang pertama kita kerjakan di mobil ini perbaikan di bagian kaki-kaki dan juga mesin. Untuk di bagian kaki-kaki ini nggak terlalu banyak penggantian part, yang diganti cuman spring stabil dan juga support shock. Untuk di bagian mesin ini ada penggantian kopling set, penggantian engine mounting set kiri kanan tengah, penggantian seal-seal yang udah getas ya kan, kayak seal krek A, seal asoda dan seal transmisi, terus penggantian busi dan juga tune-up ringan gitu. Untuk di bagian kaki-kaki dan mesin ini penggantian detailnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nah, setelah selesai kaki-kaki dan mesin, ini kita lanjut ke bagian body guys. Jadi langsung kita masukin ke bengkel cat. Nah, untuk pengecatannya ini ngambil paket medium dan full krok gitu. Seperti biasa kalau paket medium kita trondolin semua ya kan. Lampu-lampu kita copot, karet-karet kaca kita copot. Terus ini kan dikerok. Jadi otomatis kondisi cat yang awal kita habisin semua dan kembali lagi ke besi ya kan. Jadi ini cat bener-bener baik lagi ke nol guys. Jadi cat yang sekarang hasil di sini aja gitu, nggak ada cat-cat bekasan pabrikan dan bekasan waktu dulu jadi unit taksi udah hilang semua. Jadi bener-bener di kerok total gitu. Nah, untuk catnya ini sesuai dengan permintaan yang punya mobil, warna hitam solid guys. Nah, untuk proses pengecatan ini lumayan makan waktu ekstra ya kan. Jadi kemarin di bengkel cat hampir 1 bulan full, bulan puasa aja gitu, karena kan dikerok gitu. Nah, setelah selesai proses pengecatan ini ada penggantian kaca depan, karena kan kaca depannya tuh retak. Nah, awalnya kan memang nggak ada request untuk penggantian kaca, cuman mungkin mobil kondisinya udah cakep kayak gini, masa kaca retak gitu kan. Jadi akhirnya owner minta untuk kaca depan diganti baru gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbaikan juga di bagian kaca belakang. Jadi kaca belakang ini bocor guys. Nah, bocoran di kaca belakang ini menggenang di lantai gitu kan, di sasisnya. Akhirnya ada beberapa titik lantai yang keropos, bolong ya kan, bolong, dan yang paling parah di bagian bagasi. Jadi di bagian bagasi ini keroposnya udah gede, cuman sayangnya nggak diganti plat ya kan, nggak dibuang gitu yang keroposnya. Ini cuman di lapis fiber sama di dempul aja gitu guys. Makanya kemarin untuk perbaikan di bagian bagasi ya kan, di bagian tempat naruh ban serep itu kan 1 bulan gini kita ganti baru plat besinya ya kan. Jadi plat besi yang lama kita buang seperti itu guys. Nah, selanjutnya ini ada penggantian bumper depan dan juga bumper belakang. Jadi ini baru semua nih guys bumpernya gitu, karena memang kondisi bumper bawaannya udah lumayan compang-camping ya. Makanya owner minta untuk bumper depan dan bumper belakang diganti baru semua, berikut dengan bracketnya. Lanjut, ini headlampnya baru kiri kanan, bohlamnya kita sudah pakai mini proji. Terus untuk lampu senjanya warna putih LED dan lampu sennya bohlam biasa, masih bawaan gitu. Selanjutnya ini ada grill Toyota Belta, ini baru. Terus emblemnya juga baru ya kan, ini emblem Toyota ini baru. Terus untuk fog lamp nggak diganti karena mobil ini sudah pakai fog lamp, cuman housingnya doang kita bersihkan dan bohlamnya kita ganti pakai LED guys gitu. Terus untuk saklar fog lampnya ini kita ganti baru sesuai peruntukannya ya kan. Untuk Toyota Vios ini kan awalnya kita nggak tahu dikasih saklar fog lamp apa, jadi dia nonjol keluar kayak tumor gitu kan. Jadi untuk saklar fog lamp sekarang kondisinya sudah oke karena sesuai peruntukannya gitu guys. Oke. Untuk di bagian belakang lampunya baru juga ya kan, kita pakai yang model kristal atau biasa disebut sama teman-teman stop lamp blimbing. Terus untuk lampu di bumper, kalau bekas taksi kan dia sebenarnya cuma reflektor aja ya kan. Jadi ownernya minta diganti pakai rear fog lamp punyanya Vios. Jadi ini sekarang untuk lampu di bumper belakangnya
ada bohlamnya guys, gitu, ya kan. Jadi terus untuk bohlamnya kita sambung ke lampu rem. Jadi ketika rem diinjak, lampu rem nyala, lampu yang di bumper juga nyala, gitu guys. Oke. Lanjut ke bagian velg. Nah, untuk velg ini kita pakai velg Toyota Rise ring 17 bekas, ya kan. Kondisinya masih lumayan segar. Terus untuk bahannya ini pakai bahan baru Campiro HPY, ya kan, untuk ukurannya 205/45. Terus untuk di bagian belakang ini kan untuk spek velg dan bannya rata ya, depan belakang sama. Jadi seperti biasa kalau kita pakai velg rata di Vios ini, depannya enak, belakangnya mendelep guys, gitu, ngumpet. Jadi untuk bagian belakang kita kasih spacer, dan sekarang posisinya sudah seimbang antara ban depan dan juga ban belakang, gitu guys. Oke. Terus selanjutnya ini ada penggantian spion. Jadi untuk spionnya kita ganti pakai spion elektrik retract dan juga bisa dilipat lewat kunci kontak, gitu. Jadi kalau misalnya turun dari mobil lupa ngelipat, ya tinggal pencet aja remote, ya kan, pintu kunci, spion juga ngelipat, gitu guys. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pasang kaca film. Jadi kaca filmnya ini lumayan gelap. Jadi bisa dibilang ini kaca film tergelap yang pernah kita pasang di sini, karena memang requestnya seperti itu. Jadi untuk kaca depan 40%, samping kiri kanan sampai belakang ini 80% guys. Ini setelan culik. Gitu, oke. Selanjutnya untuk di bagian perintilan plastik di eksterior ini sudah kita coating semua. Jadi warnanya hitam pekat lagi, nggak ada hitam bule, ya kan. Ini udah bagus. Jadi sekarang kondisinya udah segar lagi, gitu guys. Jadi untuk di bagian eksterior dan bodi kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke bagian interior guys. Di bagian interior ini seperti biasa full cleaning, ya kan, full cleaning. Dashboard kita bongkar, kita turunin, kita bersihkan full. Dashboardnya juga kita coating. Pokoknya untuk semua perintilan yang ada di bagian interior, dashboard, konsol box tengah, sama door trim itu udah kita coating semua. Jadi sekarang warna hitamnya bagus lagi dan pekat lagi guys, gitu. Nah, terus untuk bagian sasis kita kasih fling coat, karena kemarin kan sudah kita las, ya kan, karena ada beberapa titik di bagian sasis atau lantai yang bolong. Jadi udah kita fling coat semua. Nah, setelah fling coat kita pasang peredam full, ya kan. Peredamnya kita pakai bahan butil rubber, jadi bukan aspal. Kalau aspal kan dia kalau kejemur makin menyengat kan bau aspalnya. Nah, kalau butil rubber ini nggak berbau, baunya enak gitu, bukan seperti aspal baunya, gitu. Pintu juga kita kasih peredam, atap juga kasih peredam. Untuk karpet dasarnya ini kita masukin ke laundry karena aduh udah ampun-ampunan dah kondisinya, ya kan. Udah kena kena air bocoran dari kaca, ya kan, banyak kecoa dan kotor banget. Akhirnya kita masukin ke laundry, dan sekarang alhamdulillah untuk kondisi karpet dasarnya sudah bersih dan juga wangi, gitu guys. Pokoknya kalau dibandingkan dengan awal ya ini jauh lebih manusiawi lah. Boleh kemarin kan becek. Gitu guys. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada penggantian cover jok 1 biji doang bagian sopir, gitu. Jadi untuk jok sopir ini kan kondisi kulitnya udah sobek, ya kan, terus bagian-bagian kawat-kawatnya udah menonjol keluar. Ini takut nyangkut kena pantat aja, serius sumpah. Terus untuk bagian sandarannya beberapa busanya ada yang udah sobek sampai si bagian kulit luar itu nempel ke ini guys, ke besinya, gitu. Jadi kita bukan nyandar ke busa, jadi nyandarnya ke besi. Gitu. Jadi kemarin untuk bagian jok ini sudah kita sudah kita servis, sudah kita rapikan, dan kulit joknya kita ganti pakai kulit jok baru guys, 1 biji doang ya, gitu. Terus untuk di bagian setir, jadi untuk setir ini kita retrim menggunakan material kulit dari Napa, ya kan. Untuk bagian atas motifnya halus, pinggirnya kita pakai yang bolong-bolong guys, gitu. Terus untuk pencetan tombolnya kita coating. Jadi sekarang warnanya rata antara bungkusan setir yang baru dan juga tombol klakson. Emblem Toyotanya juga diganti baru guys, gitu.
Selanjutnya ini ada pemasangan head unit Android, terus dipasang subkolong, terus penggantian speaker pintu. Jadi speaker pintunya ini diganti, ya kan? Depannya kita pakai Pioneer, belakangnya pakai yang oval biasa, merek Pegasus. Terus ada pemasangan dashcam dan juga custom speedometer, guys. Nah, untuk di bagian karpet ini kita kasih karpetnya warna hitam sesuai dengan request yang punya mobil. Ya, jadi untuk di bagian interior kalau nggak ada yang kelewat, ya ini kurang lebih seperti itu, guys. Oke. Ini emblem-emblem baru semua. Emblem bumper depan, emblem VTI, emblem Toyota di bagasi, emblem Vios dan emblem G itu baru semua. Terus liner fender kiri kanan baru, engine cover kiri kanan juga baru. Ya pokoknya nanti untuk detail item yang dipasang di mobil ini kita tulis di kolom deskripsi, guys, gitu. Nah, jadi untuk total pengerjaan di mobil ini kalau nggak salah ngabisin duit sekitar 30 juta lebih gitu, 35 apa berapa gitu ya, pokoknya ini 30 juta lebih lah gitu, ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk detail pengerjaan dan total budget, ya kan. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan disclaimer dulu, mobil ini tidak direstorasi 100%, jadi tidak menutup kemungkinan masih ada PR di kemudian hari gitu, guys. Oke. Sorry guys, ini ada yang ketinggalan lagi nih, tarikan bagasi baru, terus tarikan buat tutup bensin juga ini diganti baru, guys. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.